Siti Zohra, sebetulnya agenda apa yang miss dalam persoalan reformasi yang ada di negara kita? Itu yang paling parah apa dan dampaknya seperti apa, Bu Siti Zohra? Iya, memang tidak single factor ya, tidak satu faktornya tidak tunggal. Yang jelas ketika kita bersepakat demokrasi tahun 98 itu yang diharapkan adalah elit-elit itu, elit pemangku gitu ya, kepentingan yang bertanggung jawab terhadap negara bangsa ini melakukan renegosiasi. Jadi mereka bersepakat. Waktu itu kan kelompok Ciganjur, yang namanya Gus Dur, Bu Mega, Pak Sultan, Pak Amin Rais, sebagai tokoh fenomenal gerakan reformasi, itu tidak dalam satu kesepakatan yang utuh. Mereka jalan sendiri-sendiri akhirnya. Kan sudah diketemukan di Ciganjur, tidak mendapatkan, tidak memutuskan apapun. Itu sudah langkah yang tentunya ikut menyumbangkan tidak utuhnya semangat untuk memberantas KKN tadi. Itu kan semangat besarnya seperti itu. Rohnya itu bagaimana mewujudkan governance dengan mengedepankan pemberantasan KKN. Nah, tentu ketika demokrasi disepakati, pemilu pertama adalah tahun 99 itu sebagai pengejawantahan. Nah, pemilu waktu itu ditopang oleh sistem partai yang sangat baik. Ratusan partai muncul yang ikut 48 partai, bayangkan gitu ya. Nah, mereka belum sampai pada satu keputusan partai politik itu adalah pilar. Partai politik adalah demokrasi. Pilar penting demokrasi. Partai politik adalah aset negara. Seharusnya seperti itu. Maka bukan banyaknya yang diharapkan, tapi kualitas dan profesionalitasnya dalam memberikan katakan kontribusi pada negara bangsa ini. Jadi partai ini bukan gerombolan, partai ini adalah itu satu organisasi politik yang betul-betul dimaksudkan untuk menjembatani aspirasi kepentingan masyarakat kan itu melalui tentu kader-kader yang yang duduk sebagai DPR RI, DPRD, provinsi, kabupaten, terus dan selanjutnya, dan bahkan gitu ya politisi ini duduk sebagai eksekutif, mengeksekusi kan gitu, duduk sebagai yudikatif kan, gitu. Dan komite dan lembaga banyak hal. Nah ini yang tidak terjadi, miss di situ. Pembangunan partai politik sejak tahun 99, hitungannya itulah tidak perlu 98 sampai 2022 kita tidak melihat satu katakan subuhan dari partai-partai politik itu mampu berhasil gitu ya melakukan kaderisasi, promosi kader yang based on berdasarkan merit system. Partai politik menghasilkan kader yang nanti akan masuk ke dalam parlemen yang itu menjadi salah satu solusi dalam pembangunan nasional. Iya, karena dia ini adalah calon-calon pemimpin. Semua kader-kader yang ada di partai-partai ini, mereka itu notabene calon-calon pemimpin di 3 cabang kekuasaan kan itu. Artinya bahwa kegagalan itu bermula dari ketidakmampuan partai politik dalam melakukan rekrutmen kaderisasi yang rekrutmennya itu harusnya merit system. Merit system itu bukan karena dia politisme, nepotisme, bukan karena kekerabatan, bukan. Tapi merit system itu menempatkan orang yang berbasis profesionalitasnya, gitu, kemampuannya dan sebagainya, lalu mampu, kan gitu. Jadi artinya kegagalan demokrasi atau kegagalan reformasi, salah satu yang paling penting pilarnya partai politik. Bagaimana membangun sistem partai politik menjadi sebuah sistem yang menunjang pembangunan nasional, kan begitu? Mengeksekusi semua program-program yang oleh sistem itu sudah dipayungi kan gitu. Nah kalau begini caranya rekrutmen kader ala kadarnya gitu kan, kaderisasi tidak dilakukan proper, akhirnya ya seperti ini. Ini kan nanti berhubungan, nanti kalau lanjut berhubungan dengan proporsional terbuka dan tertutup yang katanya kalau proporsional tertutup itu mampu menciptakan kader-kader berkualitas. Tapi itu nanti, saya hanya bertanya begini Bu, ketika partai politik itu dibentuk dan dibangun sebagai bagian dari manifestasi kepercayaan masyarakat kepada rakyat dalam sistem demokrasi itu, persoalannya adalah begini, apakah partai politik yang kita bangun sekarang ini semakin lama semakin kuat bukan dengan sistem yang benar, merit system itu, atau katakanlah kita ngomong soal
politik dinasti lah, kader partai politik yang terus berkelanjutan itu. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan, Bu? Kan saya tadi sudah sampaikan dalam seminar tadi itu bahwa Indonesia sangat amat mendesak membutuhkan perbaikan kualitas hukum, penegakan hukum juga, karena ujung-ujungnya nanti penegakan keadilan. Jadi kalau hukum tidak diperbaiki, tidak direformasi, tidak secara berkomitmen tinggi dilakukan, maka semua reformasi yang kita lakukan batal dulu, tidak ada landasannya. Contoh, ya. Kalau sekarang semua tahapan pemilu serentak kita tahapi dengan ala kadarnya, tidak ada keterikatan kita pada hukum bahwa ini tidak boleh, itu boleh, kan gitu ya. Ada keterikatan etika kita, etika itu di atas hukum. Maka pemilunya lihat aja silang sekali, terjadilah pemilu yang syarat dengan konflik. Nah, itu contoh. Karena kita menegasikan, kita menafikan semua kualitas hukum kita. Nah, harusnya diciptakan keterikatan warga masyarakat, elit aktor tadi. Dalam waktu 1 tahun ini, Bu, dalam waktu 1 tahun menuju 2024 masih mampu nggak? Nggak ngejar. Nggak ngejar? Kecuali ada political will, political commitment dari para elit, dari para aktor politik tadi itu, ya, partai-partai politik pentolannya tadi itu, mengumandangkan bahwa pemilu ini adalah pemilu yang panjang bagi Indonesia menuju 2045 yang berada. Indonesia yang penuh peradaban. Jadi Kofadis, Bu, 2024 berjaya atau tidak, atau mati, atau makanya chaos? Demokrasi kita akan mati semati-matinya karena tidak ditopang oleh partai politik melalui pemimpin-pemimpin politiknya, gitu ya, fungsionaris partainya, karena tidak berkomitmen. Maka wassalam dengan demokrasi kita. Karena pokoknya menang. Pokoknya berkuasa. Tidak penting semua kualitas tadi, SOP-nya saja, prosedurnya saja. Maka itu yang menjadikan kita sangat setback menjalani. Baik, terima kasih, Ibu.